udah lihat ini belum sih podcastnya Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier, Close the Door. Close the Door, Tempo apa ya? Belum. Yang mana sih? Nih. Yang viral grooming LGBT berkedok agama. Maksudnya pesantren? Pesantren, woy. Tapi 23 santri itu kena pelecehan seksual. Kaget nggak kaget sih, cuman kaget nggak kaget, kagetnya kok bisa sebenarnya, tapi nggak kagetnya kayaknya makin kesini tuh image pesantren tuh emang agak negatif tuh di mata-mata orang tua zaman sekarang, karena udah sering banget, common banget masalah begini. Tapi menurut lo ya, kalau kejadian kayak gini, yang salah pesantrennya apa orang tuanya? Pesantren dong, kan oknum pesantren. Tapi orang tuanya juga salah lah, at the very first place, kayak kenapa dia naruh anaknya di pesantren? Ya, Rin, tapi kan dia nggak tahu kalau di pesantren itu ada oknum begitu. Iya, tapi kan tanggung jawab orang tua untuk yang nge-raising anaknya, untuk yang mendidik anaknya, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi harusnya nggak bisa dong lo mempercayakan sepenuhnya ke orang lain. Maksud gue bukan pesantren aja ya, ke siapapun gitu. Ya sama aja dong case-nya kalau kayak di sekolah misalnya kejadiannya. Berarti anak gue nggak usah gue sekolahin? Nggak gitu. Ini kan maksudnya kayak bener-bener full gitu loh, pesantren kan kayak lo tuh cuma ketemu orang tua lo paling akhir minggu atau akhir bulan. Kayak misalnya lo boarding school ya? Iya, kayak boarding school gitu. Jadi kayak lo bener-bener as a parents itu tuh bisa nggak tahu perkembangan anak lo seperti apa kayak gitu. Karena bahkan gimana sih ketemunya aja tuh lebih sering ketemu sama ustadz lo dibandingin sama orang tuanya. Ya, gue sih termasuk sebenarnya orang tua yang membebaskan dalam artian terserah nih, misalnya anak gue mau pesantren atau enggak. Tapi memang gue di poin gue setuju pesantren itu nggak dari kecil banget, nggak dari SD kalau gue ya. Nah, cuman kalau lo tanya setuju atau nggak setuju, gue sih sampai sekarang sih masih fine-fine aja, nggak apa-apa. Masih setuju kalau anak gue masuk pesantren. Masuk pesantren, nggak apa-apa gue. Iya? Iya. Terus kalau misalnya ada kejadian kayak gini, lo akan nyalahin pesantren ya? Ya qadarullah. Maksudnya gue nggak bisa ngeklaim pesantren ini oke, yang ini enggak. Tapi kan sebenarnya kejadian begitu yang diangkat mungkin pesantren ya. Tapi sebenarnya apa ya namanya? Penyakit ini atau udah nyebar kemana-mana sebenarnya. That's why gue setuju banget karena gue pikir di pesantren tuh udah lengkap tuh kayak pendidikan secara akademis, kayak dia juga punya ekskul kayak olahraga. Kemudian gue salah satu orang tua yang ngerasa gue terlalu sibuk duniawi kali ya. Di luar mulu ya. Jadi tuh kayaknya gue nggak punya kapasitas untuk menanamkan ilmu-ilmu spiritual kepada anak. Oh, itunya gue setuju sih. Cuma kayak nggak tahu sih. Kayak menurut gue yang soalnya banyak kan. Lo tau gak sih dulu ada artis kota terkenal lah. Intinya dia sih bikin I don't know it's a jokes atau kayak beneran. Tapi pokoknya dia bikin konten di mana anaknya tuh waktu suka marah-marah dan lain-lain. Akhirnya dia masukin aja tuh ke pesantren. Ngeri gak sih? Terus akhirnya anaknya nangis, tapi udah tuh dimasukin ke pesantren kayak 1 hari gitu kalau nggak salah, terus pulang lagi. Nah, menurut gue itu suatu tindakan juga yang irresponsible as a parent. Karena lo melimpahkan kesulitan-kesulitan tadi, itu tuh malah ke orang lain gitu. Ya ini kan kasusnya anaknya nggak mau berarti? Bukan, maksud gue tuh jadinya orang-orang tuh ngerasa kalau misalnya dia ada kayak lo tadi lah gitu, kalau gue tuh sibuk di luar dan lain-lain, udahlah gue masukin aja deh ke pesantren gitu. Padahal kan lo tuh punya tanggung jawabnya juga lo sebagai bapak. Ya, poinnya bukan sibuknya tadi sebenarnya. Poinnya adalah gue ngerasa kayaknya gue nggak punya kapasitas yang cukup untuk menanamkan ilmu-ilmu agama, spiritual. Padahal itu penting banget menurut gue. Lo lihat ya pemimpin-pemimpin kita yang banyak berangkat dari pesantren kan, kayak wakil presiden, dia punya mungkin wakil presiden kita, terus kayak beberapa ini kita bahas muslim ya,
Mereka tuh emang beneran berangkat dari pesantren pondok pesantren, rata-rata pondok pesantren. atau mereka bikin pesantren? Nah, gua nggak tahu, itu kita harus cek lagi nanti ya. Maksudnya nanti, tapi kan kayak, ini top of mind gua aja ya, kayak Gus Dur, Ya. kemudian Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan jebolan-jebolan pesantren tuh. Dan termasuk di beberapa keluarga gua pun sekarang tuh yang ada pada akhirnya tetap berkarir secara akademis dan lain-lain, tapi memang mereka jebolan pesantren. Kan banyak mindset orang tuh kalau di pesantren tuh akademisnya kurang ya, kayak ngafal Al-Quran doang gitu-gitu. Ya, Ternyata pikir enggak juga dong. gitu. Ya menurut gue malah mereka secara organisasi, secara olahraganya dapat, akademisnya dapat. Emang mereka olahraga juga? Mau nggak sih kalau boarding school gitu, kayak di dalam mau ngapain lagi sih kegiatannya? Lingkungannya kan lingkungan mereka aja tuh. Nah, cuman balik lagi ketakutan lo tadi, gue setuju. Sekarang tuh mindsetnya, kok anak pesantren pas keluar jadi salah penyakit seksual tadi. Nah, gue nggak tahu sih penyebabnya. Sama biasanya jadi nakal. Pernah denger Iya. gak? Karena kayak terkungkung. dulunya. Nah, tapi Iya, itu ada kan, beberapa oknum yang kayak gitu sih. iya, tapi kan itu balik lagi. Nah, gue serahin lagi ke anak gue nanti, ya mungkin SMP kali ya. SMP kalau dia mau, gue nggak maksa, tapi gue setuju, gue dukung. SMP oke sih, karena dia udah seenggaknya bisa tahu, oh ini tuh nggak wajar gitu. Maksudnya kayak kalau lo dipegang-pegang Iya, gue setujunya private parts dari tuh, SMP kalau gue. ya tapi kalau masih SD gitu-gitu kayak bisa jadi tuh jadi normal nggak sih buat mereka gitu. Karena mereka nggak paham kan? Karena mereka nggak paham gitu. Terus apalagi terus ketemu oknum pesantren kayak gitu, terus lo jauh dari rumah. Maksudnya kayak lo kan nggak cerita ke bapak ibu lo gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak untuk bisa ngambil langkah selanjutnya, itu tuh udah jadi biasa dulu tuh si anaknya. Ya. Itu agak worry sih. Gue sih cukup worry lah gitu buat ininya. Dulu juga ada asumsi kayak yang masuk pesantren tuh karena orang tuanya nggak mau sekolah biasa atau sekolah internasional karena mahal. Padahal pesantren sekarang mahal kan? Pesantren mahal. Ada yang mahal. Iya, maksudnya pesantren-pesantren itu malah lebih mahal mahal. Nah, makanya tadi gue sangat yakin ketika dia udah berani kasih rate segitu, harusnya mereka men-treat dan mendidik anak kita full package tadi. Tapi kalau pesantren lo tau gak sih, dia tuh ada kayak akreditasinya gitu gak sih? Kalau sekolah kan ada. Yang gue tahu, biasanya terkenal karena ini punya kiai ini. Oh. Ya, tapi tetap mungkin ada akreditasi, tapi berangkat dari situ. Kayak ini nih, ini punya ini, misalnya yang di Tangerang Selatan, atau yang di Bogor itu terkenal kan? Ya. Nah, gue maunya gitu aja, masih dekat, maksudnya masih aksesnya masih oke nih. Misalnya kangen anak mau jemput tuh masih bisa kayak naik mobil 1-2 jam tuh masih oke. Tapi kalau udah yang di Jawa Timur, Jawa Tengah kan gue di Jakarta ya. Mungkin kangen juga, berat juga ya. Karena, tapi sebenarnya kan yang banyak kasus yang kayak gini-gini kan pasti juga bukan yang pesantren-pesantren, maksudnya bukan pesantren-pesantren yang mahal gitu, ngerti gak sih? Nggak tahu. Kayak biasanya tuh yang ini di mana ya? Nggak dikasih tahu sih. Maksudnya yang kayak di kota-kota kecil mungkin, yang mungkin juga memang murah atau gimana gitu ya. Jadi kayak ya gue nggak tahu. Di daerah kali, maksudnya yang anak-anaknya pun secara pengetahuan masih ini ya kali ya, maksudnya mungkin ya. Tapi yang perlu diselesain tuh sebenarnya bukan pesantren orang nggak pesantrennya sih, oknum-oknum ini sih sebenarnya sih. Harusnya pihak manajemen ya, apa sih kalau pesantren misalnya pihak owner atau manajemen harus lebih aware lagi. Kan itu sebenarnya pasti udah ada tanda-tanda nggak sih sebenarnya? Harus lebih peka. Ini gurunya agak aneh nih gitu loh. Mungkin. Ya mungkin tadi, karena kayak misalnya satu guru megang 40 anak kan juga capek juga ya. Maksudnya kayak dia juga bahkan nggak bisa ngeliatin guru-guru aneh yang lainnya gitu loh. Karena kayak gue udah capek juga nih sama anak-anak gue yang gue pegang. Iya. Atau mungkin harus diperhatikan secara kebutuhan seksual mereka juga dari guru-guru. Karena kan ketika manusiawi ya, ketika dia nggak terpenuhi kebutuhan seksnya, udah mulai aneh tuh referensinya. Karena nggak ada pilihan lagi, ini ada anak-anak doang. Kayak nggak ada pilihan kan? Kayak gue memang kehidupannya di sini,
ya mungkin timbul penyakit itu. Ya nggak sih? Iya sih, tapi geli nggak sih? Iya enggak, maksudnya harus diperhatiin. Oh ya udah, mereka harus bawa istri misalnya di sana, harus Oh, berkeluarga. Jadi tuh untuk mengurangi resiko-resiko itu kan yang pelakunya biasanya dari guru, dari cowok ke cowok kan rata-rata kan. Jarang nggak sih cewek kayaknya kasusnya apa nggak tahu ya gue. Ada nggak nanti coba kita buka datanya? Kayak gitu sih. Jadi ketika dia misalnya pembina pesantren itu dibawa keluarganya, ada istri, jadi kan kebutuhan seksnya terpenuhi harusnya. Nggak melenceng ke anak-anak didik ini. setuju. Mungkin. Mungkin. Kalau udah difasilitasi dia masih melenceng ya berarti emang udah nggak beres. Sih, tapi nggak tahu sih. Tapi gue masih tetap kayak, Nggak mau masukin anak ke pesantren. Karena anak maksudnya lo cewek by the way kan. anak gue cewek. Maksud gue kayak, sebenarnya nggak pesantren doang ya, tapi apapun, misalnya kayak daycare pun dan lain-lain gitu. Menurut gue, jika ada kejadian sesuatu yang tidak menyenangkan di tempat tersebut, itu tuh susah sih buat gue untuk menyalahkan si Pihak mereka. institusinya. Ya pihak-pihaknya itu. Tapi kan kita bayar ke mereka. Kita menaruh tanggung jawab itu kita juga ada apresiasi dan ininya maksudnya. Ya tapi kan gimana ya, lo kan nggak bisa tahu gitu loh. Kayak orang tuh bisa ngapain sih gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak misalnya ya itu lo ada pilihan. Ketika orang tua yang nggak ada pilihan, yang dua-duanya harus kerja. Menurut gue, semua orang punya pilihan. Ya, Maksud gue juga memilih waktu itu untuk misalnya nggak bekerja, keluar dari kantor. Itu kan gue juga nge-sacrifice. Gue nge-sacrifice karir gue iya, nge-sacrifice tapi kan gaji kebutuhan bulanan ekonomi lo gue. tercukupi. Enggak juga. Gue kemana-mana waktu itu ajak anak gue, woi ke Tanah Abang. Dia masih baru umur 2 bulan gitu-gitu. Untuk ya gue punya untuk gue punya penghasilan gitu. Jadi ada yang dikorbankan Jadi gitu. pasti ada yang dikorbanin. Jadi kayak nggak tahu sih. Jadi menurut gue pun kalau ada orang bilang, iya soalnya nggak ada pilihan. Menurut gue Bapak emaknya that's your harus kerja. choice gitu actually. Bukan nggak ada pilihan, tapi itu emang pilihan lo gitu. Iya. Dan gue nggak bilang kayak salah atau bener ya. Tapi itu emang that's your choice. Jadi ya be responsible of your decisions aja sih. Tapi gue masih berpegang sampai hari ini, gue masih menaruh harapan yang besar sama pesantren-pesantren. Dan gue ketika anak gue dikasih pilihan misalnya, nah mau pesantren atau ini, ketika dia mau pesantren, gue setuju. Mungkin kalau misalnya pesantren sekarang itu bisa combine with technology tools, Ada karena kan dong, kayaknya harusnya ada dong. harusnya ada. Tapi mungkin kan kalau di yang sekolah-sekolah yang pesantren yang nggak begitu mahal, nah mungkin kan sulit tuh. Ya itu, balik lagi tadi, pesantren tadi udah ada kelas-kelasnya mungkin sekarang. Iya, nah itu yang menurut gue kalau misalnya dia tetap bisa, karena kan dengan ada teknologi kita bisa komunikasi nih tetap ke orang tua, ke Iya. parents kan. Tapi kayaknya nggak komunikasi pun kayak seminggu gitu menurut gue oke aja sih. Kan gue dulu boarding school juga ya. Dan itu Tapi kan lo SMA. oh iya, tapi kan ngebentuk mental gue juga sebenarnya. Iya. Kayak gue harus selesaiin masalah gue sendiri, nggak apa-apa gue harus ngadu ke orang tua. Kayak struggle-nya ada gitu. Tapi berarti lo dengan lo masuk boarding school tuh lo ngerasa efek yang positif atau yang Positif. oh iya? Iya, positif. Makanya gue setuju banget ketika anak gue mau ya, terutama dari dia nih yang mau. Misalnya, ayah aku mau masuk pesantren. Gue sih, no doubt, all the way. Meskipun dia kecil tapi enggak. Kalau kecil enggak? SD Mungkin tadi. start from, kalau gue ya, start from SMP. Cuman kan ya Oh, terserah aja. Oke, gue sih oke. Lu? gue still no. Oke, nggak apa-apa. Lo nggak nanya dia.